Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Nasution. Kali ini akan menjelaskan mengenai array multidimensi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, array satu dimensi itu merupakan kumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri satu baris atau kolom tempat penyimpanan data indeksnya. Jadi satu dimensi itu hanya memiliki satu baris atau satu kolom saja untuk tempat penyimpanan data indeksnya. Sedangkan multidimensi itu kebalikan dari satu dimensi, yaitu kumpulan elemen-elemen identik yang terdiri dari beberapa baris dan kolom tempat penyimpanan data indeksnya. Jadi multidimensi ini memiliki beberapa baris dan kolom untuk tempat penyimpanan indeksnya. Baiklah, agar lebih paham, saya akan coba menjelaskan di C++. Untuk pertama, saya akan membuat library-nya include iostream. Lalu saya menggunakan using namespace std, lalu saya menggunakan integer main, buka kurung, lalu di sini kurung kurawal. Nah, di sini saya akan coba mendeklarasikan yang pertama, yaitu penulisan untuk satu dimensi dan kemudian nanti multidimensinya. Untuk satu dimensi itu seperti ini, yaitu saya menggunakan tipe data integer misalnya, lalu di sini saya menggunakan variabel misalnya nilai. Lalu di sini kita buat indeksnya. Indeksnya di sini misalnya saya buat 2. Nah, ini merupakan penulisan atau pendeklarasian dari bentuk multidimensi, bentuk satu dimensi. Jadi dia hanya memiliki satu dimensi. Seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk dari satu dimensinya. Dia hanya memiliki satu indeks saja, maka dikatakan bentuk satu dimensi. Lalu bagaimana untuk bentuk multidimensi? Untuk bentuk multidimensi itu seperti ini. Misalnya tipe datanya integer. Lalu saya buat di sini variabelnya misalnya angka. Lalu di sini saya buat untuk yang indeks pertama saya buat misalnya 3. Lalu untuk indeks kedua saya buat di sini 2. Nah, ini merupakan bentuk dari atau pendeklarasian dari penulisan array multidimensi. Jadi seperti ini, dia memiliki 2 indeks, yaitu 3 dan 2. 3 dan 2, dan ini merupakan bentuk maka dari itu disebut jadi array multidimensi. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui jumlah elemen array multidimensi? Untuk mengetahui jumlah elemennya, kita dapat mengkalikan indeks pertama dengan indeks kedua, atau dengan dimensi pertama dengan dimensi kedua. Jadi untuk mengetahuinya, sini saya buat komentar mengetahui jumlah elemen array-nya itu dengan mengkalikan indeks pertama dikalikan dengan indeks kedua, maka hasilnya itu jadinya jumlah array-nya ya. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa 3 dikali 2 berarti memiliki jumlah elemen array-nya itu adalah 6. Nah, jadi untuk jumlah elemen array pada multidimensi yang saya buat ini yaitu 6. Karena kita mengkalikan 3 kali 2 maka hasilnya 6. Jadi seperti itu untuk mengetahui jumlah dari elemen array-nya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah elemen array-nya, maka selanjutnya kita dapat mengisi data dari array multidimensi ini. Baiklah, saya akan pindahkan terlebih dahulu. Nah, saya akan mencoba mengisi data dari array multidimensi ini. Saya akan mengisinya dengan sama dengan terus kurung awal sini. Kita harus mengisi data array-nya sesuai dengan jumlah elemen array-nya. Karena jumlah elemen array-nya 6, maka data yang diisi yaitu berjumlah 6 juga. Dari sini saya misalnya buat 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nah, di sini kita harus membuat jumlah dari datanya itu sebanyak 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlahnya sudah 6 ya, berarti sudah pas, sudah sesuai dengan jumlah elemen array-nya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba cout dengan menggunakan indeks tertentu untuk mengetahui data apa yang keluar. Jadi akan saya coba misalnya seperti ini, cout. Sini saya akan coba buat cout angka dengan indeksnya misalnya 1 dan indeks, dan di dimensi keduanya saya buat misalnya 0.
Nah, maka data apa yang akan keluar? Titik koma. Seperti ini. Akan coba saya compile. Berhasil, tidak ada error, lalu akan saya run. Nah, hasil yang keluar yaitu adalah data dengan angka 4. Data dengan angka 4. Mengapa keluarannya atau COT-nya 4? Agar mengetahuinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara mengisi dan membaca data array multidimensi menggunakan indeks satu persatu. Baiklah, langsung saja. Di sini akan saya coba buat komentar terlebih dahulu. Nah, saya akan coba buat komentar. Untuk pertama, saya akan membuat data ini jadi bentuk baris dan kolom atau seperti bentuk tabel. Jadi seperti ini ya, 2, 3, lanjut ke 4 dan 5, lanjut ke 6, lalu 1. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi sesuaikan data ini dengan data yang di atas. Kita ubah jadi bentuk kolom dan baris agar lebih mudah dipahami. Lalu untuk bentuk indeksnya bagaimana? Untuk bentuk indeksnya kita akan buat juga bentuk baris dan kolom tapi menggunakan indeks. Jadi seperti ini, karena ini untuk yang pertama ini memiliki 3 indeks, berarti dia memiliki indeks 0, 1, dan 2. Sedangkan di dimensi kedua memiliki indeks 2, berarti memiliki 0 dan 1. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk di baris pertama dan kolom pertama ini buka kurung, untuk dimensi pertama dia memiliki indeks 0. Untuk dimensi kedua dia memiliki indeks 0 juga. Jadi seperti ini. Lalu untuk di baris pertama kolom kedua itu untuk dimensi pertama tetap memiliki indeks 0 dan dimensi kedua memiliki indeks 1. Nah, jadi seperti ini untuk bentuk baris pertama kolom pertama. Terus ini untuk bentuk baris pertama dan kolom pertama, dan ini untuk baris pertama kolom kedua ya. Jadi di sini memiliki 00, mengambil nilai indeks dari si baris ini 3. Lalu untuk 01 ini mengambil indeksnya dari sini, dari di dimensi kedua yaitu 01. Terus kita lanjut ke baris kedua ya. Kita harus membuat menjadi 3 baris. Lalu di sini saya buat 1. Di sini kita sudah menggunakan indeks 1 dari indeks 3 ini ya. Kita sudah menggunakan indeks 1. Lalu di sini kita balik ke indeks 0 lagi. Kita balik ke indeks 0 lagi karena di sini sudah menggunakan 01, maka kita balik lagi ke indeks 0. Lalu di sini kita tetap menggunakan indeks 1 tetap sesuai seperti yang di atas. Lalu di sini kita menggunakan indeks 1 juga. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang baris terakhir di sini tadi sampai 2 ya, 0 1 2 untuk di baris. Jadi makanya kita di sini menggunakan yang kedua itu indeks 2. Yang ketiga itu indeks kedua. Lalu di sini kita menggunakan indeks 0 lagi. Indeks 0 lagi untuk dimensi selanjutnya, dimensi 1 di baris ketiga kolom kedua itu kita menggunakan indeks 2, dan untuk dimensi keduanya kita menggunakan indeks 1. Nah, jadi seperti ini bentuk dari multidimensi array menggunakan indeks. Lalu bagaimana kita mengetahui atau kita menyesuaikan dengan hasil dari data ini? Untuk mengetahuinya kita dapat sesuaikan saja, misalnya untuk di baris pertama kolom pertama kita buat sama dengan, kita sesuaikan dengan baris pertama kolom pertama di atas juga sesuai dengan data. Jadi di sini dapat kita tuliskan 2. Untuk di baris pertama kolom kedua kita di sini buat 3, berarti ya sesuai dengan yang di atas. Lalu di atas juga seperti gitu, yang di bawahnya juga gitu 4. Di sini berarti 5. Untuk di sini berarti 6, dan untuk yang di sini berarti 1, maaf. Di sini 1. Nah, jadi seperti ini. Tinggal sesuaikan saja dengan data yang sudah kita buat di atas. Tadi kita mencari 1 dan 0. 1 dan 0 hasilnya ialah 4. Sesuai tadi ya 4. Maka saya akan mencoba uji dengan indeks lain. Kita tutup dulu. Misalnya saya ingin membuat dengan indeks 1, misalnya saya membuat 11 dah. Saya ingin membuat indeks
saya ingin membuat indeks 11. Nah, maka jika sesuai dengan ini, maka hasilnya akan 5 ya, coutnya 5. Akan kita coba compile and run. Hasil, dan nah, hasilnya 5. Sesuai ya, sesuai dengan data yang kita buat. Sini 11. Nah, di sini 11, hasilnya yaitu 5. Sesuai dengan cout yang telah kita compile. Baiklah, sekian merupakan penjelasan dari mengisi dan membaca data array multidimensi menggunakan indeks 1 per 1. Nah, setelah kita mengetahui cara menentukan jumlah elemen array-nya, kemudian cara mengisi datanya, kemudian mendeklarasikannya juga, terus menuliskan datanya dengan menggunakan indeks 1 per 1, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai looping. Jadi array multidimensi ini dapat menggunakan looping juga. Fungsinya apa? Fungsinya untuk misalnya kita ingin mengeluarkan seluruh data ini di cout nanti. Jadi tidak mungkin kita harus membuat cout ini sebanyak data yang kita inginkan. Misalnya data kita ada sebanyak 100 atau 200, maka kita tidak mungkin membuat cout ini sebanyak jumlah yang kita inginkan. Maka dari itu kita dapat menggunakan perulangan atau looping agar lebih ringkas dan lebih mudah dalam membuat coutnya nanti. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan saya hapus dulu terlebih dahulu coutnya. Lalu saya akan buat di sini. Karena ini memiliki baris dan kolom, maka nanti kita akan melakukan looping sebanyak 2 kali sehingga nanti memiliki 2 perulangan. Baiklah, langsung saja saya akan menggunakan looping for integer. Untuk yang pertama saya ingin menggunakan variabel a. Integer a sama dengan 0 atau dimulai dari 0 ya. Lalu di sini kita buat a memiliki nilai maksimum atau nilai batasnya itu 3. Untuk perulangan pertama kita akan melooping di dimensi pertama ini atau untuk baris. Lalu di sini titik koma, kita incrementkan variabel a. Incrementkan variabel a. Kemudian di sini buka kurung, kita di sini buat untuk perulangan kedua. For integer untuk nilai b, misalnya b dimulai dari 0 titik koma, dan b memiliki nilai batas maksimal atau nilai maksimalnya itu adalah 2 sesuai dengan ini, yaitu untuk dimensi kedua atau memiliki indeks 2 di sini ya. Kita di sini memiliki kita buat di sini 2 batas maksimalnya, kemudian b diinkrementkan. Nah, lalu setelah itu sini buka kurung, kita buat di sini coutnya. Coutnya di sini saya buat angka untuk di sini kita buat angka untuk kolom ke A dan untuk baris ke A dan kolom ke B. Nah, seperti ini. Lalu sini anak panah. Nah, setelah itu di sini saya ingin membuat spasi agar nanti barisnya setiap baris memiliki spasi agar lebih rapi pada saat inputannya. Di sini titik koma. Lalu untuk di sini saya ingin buat cout and line-nya di sini saya buat. Cout and line titik koma. Maaf. Cout and line titik koma. Nah, seperti ini. Agar nanti setiap perpindahan kolomnya memiliki baris baru. Jadi seperti ini. Setelah selesai kita buat perulangannya. Di sini memiliki 2 perulangan dan coutnya. Lalu coba kita compile. Dan berhasil, tidak ada error. Lalu coba kita run. Nah, maka hasilnya keluar seperti ini ya, sesuai dengan data yang kita buat di sini 234561. Sesuai juga dengan data yang di sini ya. Sesuai juga dengan data yang di sini 234561. Sama ya, 234561. Jadi seperti itu cara menggunakan looping di dalam array multidimensi agar lebih ringkas. Jadi kita tidak perlu membuat cout sebanyak data jumlah yang kita inginkan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai array multidimensi. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.